Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, kurang dari sebulan perhelatan pemilihan umum 2024 akan digelar. Sejumlah lembaga survei seakan berlomba merilis elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Dari sejumlah lembaga survei itu, Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka makin kokoh di puncak. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD saling selip berebut tiket ke putaran kedua. Pemilihan Presiden 2024 sudah di depan mata. Sejumlah lembaga survei serentak mengeluarkan elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka kokoh berada di puncak. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Muhaimin Iskandar seperti saling salib berada di posisi 2 untuk menghidupkan peluang berebut tiket ke putaran kedua. Survei Poltreking teranyar menunjukkan Prabowo Gibran 46,7%, sementara Anies dan Muhaimin 26,9%, Ganjar Mahfud 20,6%. 5,8% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Survei nasional ini dilakukan pada 1 hingga 7 Januari dengan metode tatap muka dengan jumlah sampel 1.220 responden. Margin error kurang lebih 2,9%. Tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin naik 3,8%. Sementara Prabowo Gibran naik tipis 1,5% dan Ganjar Mahfud MD masih turun signifikan. Di periode Desember 2023 hingga Januari 2024, Ganjar Mahfud MD turun hingga 6,7%. Sementara itu, sehari sebelumnya, Indikator Politik merilis hasil survei Capres-Cawapres periode 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 orang. Kemudian dilakukan oversample di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden. Dengan asumsi metode Strathfield Random Sampling atau margin error sekitar 2%. Berdasarkan hasil simulasi 3 paslon, Prabowo Gibran 45,79%, Anies Muhaimin 25,47%, Ganjar Mahfud 22,96%. Hasil sedikit berbeda dirilis LSI Denny JA. Meski hasil survei pada 3 hingga 11 Januari meletakkan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan 46,6%. Namun hasil berbeda terlihat di posisi kedua, yaitu Ganjar Mahfud yang memperoleh 24,8%. Sementara Anies Muhaimin 22,8%. Metode multi-stage random sampling dilakukan terhadap 1.200 responden. Margin of error kurang lebih 2,9%. Suara tidak sah dalam survei ini adalah 0,5%, sementara responden yang belum menentukan pilihan 5,3%. Faktor apa saja yang membuat Prabowo Gibran makin kokoh di puncak? Adakah peluang Pilpres 1 putaran makin terlihat? Bagaimana dengan tren elektabilitas Anies Muhaimin yang selalu positif? Adakah mampu menyalip Ganjar Mahfud untuk lolos ke putaran kedua Pilpres? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dari sejumlah lembaga survei Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka makin kokoh di puncak.
Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD saling salib berebut tiket ke putaran kedua. Ya, pertanyaannya bagaimana peluang Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud untuk lolos ke putaran kedua? Atau justru masih ada peluang Pilpres berlangsung satu putaran? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, dan juga pengamat politik, Mas Hoirul Umam. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Maria, Sera, Mas Hoirul Umam. Selamat petang. Baik, saya langsung mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita lihat nampaknya posisi nomor urut 2 ini semakin kokoh di sana. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam survei Anda? Ya, pertama memang dari data survei yang bisa konklusif ya, bahwa yang unggul ada pasangan nomor urut 2 dengan perolehan 46,7% di data survei kami terakhir. Bahkan 3 survei dari Oktober ke November itu kenaikannya 10%, kemudian naik 5%, cuma terakhir ini kenaikannya sekitar hanya 1,5%. Nah, tetapi angkanya Maria itu belum melampaui 50%, sehingga belum bisa diprediksi untuk dipastikan atau Pilpres akan berlangsung satu putaran. Kalau berdasarkan data per hari ini, maka Pilpres masih berpotensi terbuka 2 putaran, tanpa menutup peluang satu putaran. Kalau ternyata ada dinamika terakhir di 1 bulan terakhir atau 3 minggu terakhir ini ada kenaikan kembali signifikan di pasangan Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat dari data ini apakah menjadi 1, 2, atau 2 putaran, menurut saya ada 3 variabel penting. Satu, mari kita cermati tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi kepada Pak Jokowi. Karena dia berkorelasi berbanding lurus dengan perolehan Prabowo Gibran, berbanding terbalik dengan elektabilitas Anies Baswedan. Jadi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, itu ada potensi naik. Nah, terakhir di data kami, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil, tidak turun dan tidak naik. Nah, kalau ternyata melampaui 80% dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan, itu ada kemungkinan terbuka satu putaran. Kedua, cermati juga basis Pak Jokowi. Apakah ada hijrahnya atau migrasi pemilih Ganjar ini terus berlanjut ke Prabowo Gibran? Kan ini kelihatan dari Jawa Tengah itu semakin tipis jaraknya, ada migrasi yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus dicermati Prabowo versus Ganjar, pasangan di basis Jokowi. Yang ketiga, mari cermati basis Prabowo. Apakah Prabowo berhasil mampu menahan laju penggerusan oleh Anies Baswedan? Jadi beberapa basis pemilih Prabowo misalnya tetap setia pada Prabowo, tidak bergeser pada Anies, atau bahkan bisa mengambil kembali kepada Prabowo, itu ada potensi satu putaran. Jadi bergantung pada 3 performa atau 3 gambaran ini, 3 data ini menjadi 1 atau 2 putaran. Nah, Maria, kalau Pilpres ternyata dalam 1 putaran, kita sudah bisa memprediksi dari data yang ada, yang paling berpotensi menang kalau Pilpres 1 putaran adalah pasangan Prabowo Gibran, karena dia yang paling mendekati, karena kurang dari 4%, lebih kurang untuk melampaui 50% plus 1 itu. Ditambah tersebar di 20 lebih dari sejumlah provinsi di Indonesia minimal memperoleh 20%. Nah, itu kalau 1 putaran. Kalau Pilpres 2 putaran, pertanyaannya siapa yang paling berpotensi? Tentu paslon nomor 2 yang juga bisa kita prediksi dipastikan itu berpotensi masuk putaran kedua, Prabowo Gibran. Tinggal ini pertanyaannya, siapa yang akan menjadi lawan tanding Prabowo Gibran? Apakah pasangan Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Per hari ini memang keduanya masih punya potensi karena Pilpres masih berlangsung 1 bulan. Tapi berdasarkan data dan trennya, pertama pasangan Anies Muhaimin itu sudah melampaui, lebih unggul daripada Ganjar Mahfud. Yang kedua, trennya selalu positif, sementara kenaikan 3,8%, sementara Ganjar turun 6,7%. Berdasarkan tren ini, maka Anies Muhaimin relatif lebih berpotensi masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Ini yang saya kira bergantung pada kinerja beberapa variabel tadi. Satu, kalau Prabowo Gibran, sedikit lagi, kalau Prabowo Gibran ingin menjadikan 1 putaran, maka 3, kinerja Jokowi. Bagaimana kinerja Jokowi meningkatkan tingkat kepuasan pada publik. Yang kedua, kinerja elektoral Prabowo untuk mempertahankan basis-basis masanya. Yang ketiga, kinerja elektoralnya Gibran untuk terus menggerus basisnya Ganjar Pranowo. Lalu Anies bagaimana kalau Pilpres 2 putaran yang harus dikerjakan Anies supaya dia bisa masuk putaran kedua? Satu, Anies harus berhadapan dengan Jokowi, tanda petik, untuk berhasilkan menggerus tingkat kepuasan Pak Jokowi. Yang kedua, Anies harus berhadapan dengan Prabowo Subianto, berhasilkan menggerus basis
basis Prabowo lebih mudah untuk diambil oleh Anies. Sementara Ganjar PR-nya juga dua. Apakah berhasil mencari posisi di depan di kalangan pemilih pendukung Jokowi? Karena ini bertarung tergerus terus, jadi harus ada posisi yang lebih jelas pada Ganjar. Yang kedua, Ganjar harus bertarung dengan Gibran untuk mengambil basis pendukung Jokowi. Itu petanya. Baik, Mas Hanta, kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau Mas Umam sendiri melihat apakah angka survei ini akan tetap kokoh begitu sampai nanti pada saat proses pencoblosan di Pilpres 2024 atau akan ada faktor-faktor tertentu yang bisa mengubah angka survei ini menjadi turun begitu? Ya, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Kalau kita merujuk pada beberapa angka dari let's say sekitar 1 bulan, 2 bulan terakhir, praktis sebenarnya mengalami ups and down yang tidak terlalu signifikan. Dan kalau misal peningkatan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri juga terus mengalami peningkatan, tetapi bukan pada satu titik yang betul-betul diekspektasikan oleh kubu 02. Oleh karena itu, kalau misal kemudian dari beberapa pihak misalnya berharap dilakukan atau mendapatkan kemenangan di satu putaran, tentu harus ada pukulan yang lebih besar. Dan hal itu bisa dilakukan misalnya ketika dari pihak pemerintah dan juga dari lingkaran kubu 02, setidaknya dalam konteks debat di Capres dan juga Cawapres, bisa menunjukkan kapasitas yang lebih powerful. Debat ketiga kemarin rasanya memberikan impact yang cukup signifikan untuk tidak terjadi lonjakan di elektabilitas Capres 02. Tetapi kemudian di saat yang sama, hal itu kita bisa melihat bahwa pasca debat Capres ketiga kemarin terjadi peningkatan di kubu 01, Anies Baswedan dan juga Muhaimin. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang kemudian perlu dicermati oleh sejumlah kalangan, terutama ketika kemudian lagi-lagi berharap di satu putaran. Yang bisa dilakukan adalah pukulan yang kuat. Dan salah satu barangkali yang bisa dilakukan adalah merujuk pada dinamika kemarin di PDIP. Turunnya atau mundurnya Marwarar Sirait misalnya, yang kemudian berargumen bahwa dia mengikuti Jokowi. Kalau misal dalam waktu menit-menit terakhir, misalnya seperti sinyal yang disampaikan oleh Mas Ara, Pak Jokowi melakukan deklarasi secara terbuka misalnya untuk keluar dari PDIP, maka itu berpotensi menjadi sebuah pukulan yang cukup signifikan. Dan itu berpotensi kemudian menggerus basis kekuatan Ganjar Pranowo yang agak sulit untuk bermanuver di detik-detik terakhir. Nah, oleh karena itu tentu situasi akan semakin signifikan, tidak cukup light, cukup dinamis, tetapi memang untuk tampil satu putaran betul-betul dibutuhkan kerja yang sangat-sangat efektif, karena kalau misal kita merujuk di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tepatnya di pasal 416, disebutkan bahwa kalau misal syarat satu putaran itu cukup keras, cukup tidak mudah, yaitu pasangan calon terpilih dalam konteks ini harus mendapatkan 50% dari jumlah suara dalam pemilu, yang kemudian setidaknya atau sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah dari provinsi di Indonesia. Maka kalau misal kita cermati angka tadi, memang ada harapan kemudian mendekati angka psikologis 50%, tetapi rasa-rasanya per beberapa bulan ini lompatan itu belum terlihat. Nah, kalau misal kemudian ingin terlihat, maka kemudian dilakukan langkah akselerasi. Adapun di kubu 01 yang bisa dilakukan kalau misal ingin tampil kompetitif, salah satunya ya sudah dilakukan saat ini, sehingga kemudian dengan membangun front secara langsung antara Pak Prabowo dengan kubu 01, setidaknya hal itu akan melekatkan pada persepsi publik bahwa 01 lebih face to face berhadapan dengan 02. Sementara di kubu 03 tampaknya mengalami pelemahan. Tetapi kalau misal Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD masih tampil kompetitif dan tidak mengalami penggerusan secara signifikan, maka besar kemungkinan akan masuk di putaran kedua. Tapi kalau misal kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa digerus secara signifikan, besar kemungkinan migrasi pemilihnya akan masuk ke 02. Nah, situasi ini yang tampaknya harus dicermati
oleh masing-masing pihak sehingga kemudian bisa mengoptimalkan infrastruktur pemenangannya di tahap akhir menjelang Pilpres mendatang. Ya, Mas Umam, kalau kita lihat kan memang data survei beberapa waktu terakhir ini kan juga dipengaruhi oleh hasil debat 1, 2, dan juga 3. Tapi kemudian debat masih akan berlangsung 2 kali lagi. Apakah kemudian seberapa signifikan sih sebenarnya hasil debat tersebut mempengaruhi elektabilitas dari setiap paslon ini? Iya, memang di basis data secara umum, debat itu tidak akan menciptakan sebuah migrasi signifikan dalam konteks orientasi atau preferensi politik pemilih. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya kemudian seorang paslon bisa tampil betul-betul efektif, Ya. bisa tampil impresif, maka kemudian biasanya dia akan mendapatkan persepsi yang jauh lebih positif dari masyarakat yang barangkali kategorinya adalah masyarakat kelas menengah terdidik. Nah, kelas menengah terdidik itulah yang saat ini menjelang Pilpres 2024 ini masuk dalam kategori mereka lah yang swing voters atau undecided voters. Nah, kalau misal kubu 02 sudah punya bekal yang cukup terkonsentrasi dengan baik di angka 40-an%, bahkan 46%. Angka psikologis dari 46 sampai 50% itu bisa ditopang signifikan kalau misal kemudian caranya, impresinya, performance-nya di debat itu betul-betul jauh lebih meyakinkan, jauh lebih impresif, sehingga kemudian kelompok undecided voters bisa masuk ke sana. Bisa dikejar Tapi itu, kalau Mas? misal tidak, ya. Bisa dikejar itu, Mas, hingga ke angka psikologis 50%? Ya, artinya bahwa upaya untuk meyakinkan target utamanya adalah kelompok menengah terdidik, dan kelompok itu adalah berada di kategori swing voters, undecided voters, dan tentu kita yakin infrastruktur pemenangan sudah mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan di akar rumput. Tetapi sekali lagi, kelas menengah terdidik, anak mahasiswa, kemudian mereka yang kategori kelas menengah secara umum, yang mereka paham betul tentang isu kebijakan, sensitif dengan informasi-informasi yang sekiranya cukup membuat mereka juga bisa berpikir ulang, maka hal itu harus diperhatikan betul. Maka ini menjadi wake up call sebenarnya bagi siapapun di capres-cawapres manapun, persiapan dengan baik menjelang debat. Karena hasil dari debat itu terbukti secara signifikan memberikan impact kenaikan atau penurunan dalam proses debat pasca debat yang ada. Maka di level ini rasa-rasanya ada 2 yang kemudian masih bisa dilakukan, debat keempat, debat kelima. Kalau misal kemudian debat kelima, masing-masing bisa menampilkan sebuah performa yang jauh lebih signifikan, melakukan pukulan-pukulan yang jauh lebih impresif, rasanya upaya untuk mengejar targetnya diharapkan bisa saja kemudian terjadi. Baik, Mas Umam. Nanti kita juga akan dengarkan ya Mas Hanta, kira-kira kalau tadi Mas Umam bilang memang sangat signifikan ya, berpengaruh ya dari debat itu terhadap ceruk-ceruk suara. Lalu bagaimana dari Mas Hanta sendiri melihatnya begitu ya, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Mas Hanta, kalau Mas Hanta sendiri melihatnya seberapa signifikan ini suara-suara ini akan berpengaruh begitu ketika melihat pasca debat? Iya, dari data memang ada beberapa aspek variabel ya, Sera dan Maria, yang memiliki potensi untuk meningkatkan atau menurunkan elektabilitas pasangan calon. Nah, misalnya kita bicara debat, di survei yang barusan kami rilis sekitar 101 slide itu sebenarnya sudah mengukur semua, mengukur efek debat, sosialisasi dan sebagainya. Sosialisasi memang semua menjalankan, tapi sepertinya Prabowo dibantu oleh faktor sosialisasi, mesin politik, relawan, door to door dan sebagainya, program gitu juga di media, medsos itu sama. Di Ganjar, di Anies juga melakukan hal yang sama. Tapi tidak terlalu signifikan juga. Nah, di debat saya ingin membagi data debat. Ternyata kita tanyakan kepada pemilih itu sekitar 41% yang mengatakan menonton debat terakhir, paling tidak debat yang terakhir yang cawapres itu. Dari yang 41% itu hanya menonton sebagian 36%, kemudian dia menonton bagian awal saja 21,4%. Nah, ini penting, yang nonton seluruh sesi itu hanya 29,4% dari 40% tadi. Jadi jumlahnya tidak banyak.
Nah, kalau kemudian kita dalami, apakah mereka mungkin mengubah pilihan dan akan tetap tidak mengubah pilihan, itu 77% mengatakan, 77,3% tidak akan mengubah pilihan, tidak terpengaruh pada debat, kemudian 14%-nya mengatakan akan mengubah pilihan. Nah, kalau misalnya yang menonton 41%, kemudian ada 14% yang mungkin merubah pilihannya, berarti ada kisaran potensi pemilih 5-6% yang berpotensi bergeser dampak debat. Jadi untuk mengukur efek debat ya seperti itu, dan itu ternyata terkonfirmasi memang dari fluktuasi dinamika elektabilitas tidak terlalu signifikan tadi. Nah, ini yang saya kira efek debat sebenarnya tidak terlalu besar kecuali dua hal. Di dalam debat itu dia menjadi instrumen, tiba-tiba ada gimmick kah, ada program kah, ada isu kah, atau performa elektoral personal si kandidat yang meledak. Kemudian pasca debat terus dibahas menjadi simpati publik, menjadi hal yang positif. Atau sebaliknya, ada blunder politik yang bisa menggerus sesuatu yang membuat antipati publik, Mas kemudian Hana, bisa menurun, kalau misalnya mendegradasi melihat dari elektabilitas pasangan. debat cawapres yang pertama dan prediksinya besok kira-kira apa? Akan ada kejutannya. Kalau misalnya dari pertama kan ada yang leading begitu. Nah, kalau misalnya dari besok sendiri kira-kira seperti apa? Ya, kalau besok memang yang menarik memang ke cawapres ya, yang kedua isunya berbeda. Dan saya kira ini juga penting, ibarat permainan sepak bola. Saya ingin masuk ke sebelum ke jawaban pertanyaan itu. Permainan sepak bola ini kan udah menit-menit terakhir. Di menit-menit terakhir, posisi elektoralnya sekarang, skornya yang tertinggi, kalau imbang kan semua bermain hati-hati semua. Semua defensif. Tapi kalau posisi hari ini, paslon nomor 2 itu berada di atas angin, skornya masih tinggi, maka kemungkinan lebih defensif mestinya. Tapi bisa juga seperti tadi Mas Umam katakan untuk lebih ofensif untuk mendapatkan skor lebih tinggi. Tapi kalau tidak berhati-hati bisa blunder juga, bisa menurunkan. Jadi dengan waktu yang singkat ini, yang tertinggal seperti Anies Baswedan dan Ganjar, terutama Anies yang mengusung perubahan, dugaan saya Muhaimin Iskandar yang kesannya di debat sebelumnya dia lebih diserang oleh Gibran, mungkin ingin membalik sebaliknya, akan melakukan tanda petik serangan karena berbagai macam pertimbangan ya, pertimbangan karena paslon nomor 2 elektabilitasnya masih tinggi, paling tinggi, kedua bagian dari persepsi publik incumbent, ada Jokowi di sana, kemudian ketiga selain mengejar ketertinggalan tadi, tanda petik membalas posisi yang kemarin dalam persepsi publik, nah mungkin lebih menyerang ya, tidak seperti kemarin, dan performa Gibran ternyata relatif positif. Nah, dugaan saya terutama Muhaimin Iskandar akan lebih menyerang seperti Anies Baswedan. Tapi jangan lupa, debat itu bukan dinilai oleh juri, yang siapa pemenangnya, kemudian dia di aspek apa, menang juri, bukan sekedar menang-menangan. Tapi debat itu adalah memenangkan hati rakyat, memenangkan hati pemilih, siapa yang simpati pemilih, bukan sekedar dikesankan menang debat. Jadi harus ada kultur budaya timur orang Indonesia juga harus dipertimbangkan. Kalau menyerang, harus menyerang yang terukur, bisa menaikkan elektabilitas, jangan sampai sebaliknya membuat antipati. Begitu juga yang merespon Prabowo Gibran yang sedang di atas. Bagaimana jangan tidak reaksioner. Kalau kemudian reaksioner bisa jadi menimbulkan antipati atau blunder politik. Jadi antisipasi aja, jangan ada blunder, memunculkan faktor yang positif. Ya, itu pesan-pesannya. Mas Umam, Anda melihat hal yang sama bahwa nampaknya nanti di debat cawapres kedua ini Caimin akan gaspol? Ya, Mbak Maria, besar kemungkinan memang demikian seperti yang disampaikan oleh Mas Hanta, karena bagaimanapun juga tren positif dari elektabilitas 01 yang terjadi kenaikan perlahan-perlahan meskipun belum pada level yang cukup impresif, salah satunya adalah kemampuan 01 untuk membangun front benturan secara ide, secara personal dengan kubu 02. Maka kemudian yang bisa dilakukan oleh 01 adalah terus melakukan gaspol dalam setiap kesempatan yang kemudian itu bisa menghadirkan insentif elektoral. Meskipun lagi-lagi, betul tadi disampaikan Mas Hanta sebenarnya, bahwa basis pemilih loyal itu seringkali sudah punya iman politik tersendiri. Angkanya di angka sekitar 67%, 70%. Tetapi memang debat ini bisa menyasar kelompok kelas menengah terdidik tadi itu. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan secara signifikan dengan takaran yang lebih terukur, maka bisa saja kemudian mempengaruhi. Nah, yang dilakukan oleh cawapres, karena debat keempat ini adalah levelnya cawapres, memang agak unik. Kalau misal kemudian capres, Pak Prabowo itu sangat-sangat defensif.
Tetapi di debat yang kedua kemarin, di mana Berbeda dengan Gibran Gibran menjadi bagian dari kontestan yang melakukan debat, justru Gibran itu melakukan strategi ofensif. Dan kemampuan ofensif dari Gibran ternyata cukup efektif untuk menekan serangan atau bahkan tidak menggunakan serangan dari kubu 01 dan kubu 03. Pak Mahfud kemudian cukup belakangan, Pak Mahfud memang cukup menyerang, tetapi Caimin sendiri seolah kemudian kehilangan momentum untuk melakukan serangan. Nah, oleh karena itu, barangkali hal ini akan dimanfaatkan oleh Caimin sendiri di debat keempat untuk melakukan serangan balik dengan momentum cepat tanpa harus menunggu di fase kedua atau tanya jawab. Barangkali yang momentum pertama dia akan lakukan serangan. Tapi kalau misal tidak bisa, maka ini rasa-rasanya hanya akan melanjutkan angka-angka yang terdapat di survei-survei itu aja. Artinya bahwa tidak akan terjadi lonjakan signifikan pasca debat-debat ini. Maka kemudian kita cermati lebih lanjut, dan yang terpenting adalah bagaimana persiapan baik secara materi, secara psikologis, supaya kemudian anger manajemennya juga terkontrol, dan tadi takaran-takarannya yang diajukan, serangan-serangan yang disampaikan, betul-betul kemudian dalam satu konteks takaran yang jauh lebih terukur daripada ofensif yang barangkali di luar persiapan ini penting nampaknya ya Mas Umam ya, itu. apalagi melihat dari pengalaman debat-debat sebelumnya, ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi tim pemenangan masing-masing calon. Terima kasih banyak Mas Umam, terima kasih juga Mas Hanta telah bergabung di Kabar Petang hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.